Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 417, 3 kali pergeseran plus kaki. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa membuat kemajuan yang begitu cepat dalam waktu yang sesingkat itu? Dong Min terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah mampu mengalahkan Jian Wushuang beberapa bulan yang lalu, meskipun Jian Wushuang mendapat bantuan dari kerajaannya. Bagaimana Jian Wushuang bisa mencapai puncak tahap 3 secepat itu? Bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat dariku? Dong Min tidak menyadari bahwa Jian Wushuang belum memadatkan tanda asal dalam pertukaran terakhir mereka. Dengan tanda asal, kekuatan tempur Jian Wushuang telah meningkat beberapa kali lipat dan sekarang melampaui dirinya. Aku dalam masalah besar. Setelah menyadari sepenuhnya kekuatan pertempuran Jian Wushuang, wajah Dong Min berubah. Hanya sedikit ketidaknyamanan baginya untuk terjebak di alam ketika dia lebih kuat dari Jian Wushuang. Namun sekarang setelah kekuatan Jian Wushuang tumbuh, alam menjadi mimpi buruk. Jian Wushuang bergegas maju dan mengacungkan pedangnya untuk menyerang Dong Min. Dong Min nyaris berhasil menangkis serangan itu. Lari, aku harus lari cepat. Dengan sedikit kegilaan di matanya, Dong Min mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dong Min, apakah kau berharap bisa melarikan diri dari alamku? Kau pasti bercanda, Jian Wushuang mencibir. Sialan. Dong Min mengumpat pelan. Dong Min hampir mencapai puncak tahap 3 dalam hal kekuatan tempur dan memiliki kekuatan, kecepatan, dan kemampuan bertahan yang luar biasa. Dia tidak akan takut untuk menantang beberapa ahli di puncak tahap 3, yang bahkan lebih kuat dari Jian Wushuang. Lagi pula, dia masih bisa melarikan diri meskipun dia gagal. Tapi Jian Wushuang, alamnya terlalu kuat dan terlalu tak terduga. Para ahli di wilayah dalam telah membuat penilaian tentang alam Jian Wushuang. Seseorang yang jauh lebih kuat dari Jian Wushuang dapat mengalahkan atau bersaing dengannya bahkan ketika terjebak di alamnya. Jika tidak, ia akan membutuhkan keterampilan khusus untuk bertahan hidup. Misalnya, Windy dapat dengan mudah melarikan diri dari realm milik Jian Wushuang dengan kecepatannya yang luar biasa. Inilah dua tipe orang yang bisa dengan tenang menghadapi alam Jian Wushuang. Yang lainnya ditakdirkan mati di tangan Jian Wushuang. Dong Min jauh lebih lemah dari Jian Wushuang dan dia tidak memiliki kemampuan khusus. Kematiannya sudah di depan mata. Tidak, tidak. Wajah Dong Min berubah karena marah dan panik. Upayanya untuk melarikan diri terus-menerus digagalkan oleh Jian Wushuang. Dong Min menjadi putus asa. Dia tidak dapat melarikan diri. Dia benar-benar hancur oleh Jian Wushuang. Saat serangan terus menghujaninya, dia menjadi terlalu lelah untuk melawan. Satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Aku tidak akan menerimanya. Dong Min meraung marah dan mengerahkan sisa tenaganya untuk melakukan perlawanan terakhirnya. Tidak mau menerimanya. Kau cukup sombong saat terakhir kali bertemu denganku, Jian Wushuang mencibir. Dia samar-samar ingat bahwa Dong Min telah mengejeknya beberapa bulan yang lalu. Terlebih lagi, Dong Min berasal dari kubu lawan. Jian Wushuang tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Akhirnya, perlawanan Dong Min pun runtuh. Pedang Jian Wushuang menusuk dadanya dengan pukulan mematikan. Jian Wushuang melambaikan tangannya dan mengambil cincin interspatial Dong Min. Dia melirik harta karun di dalamnya dan tersenyum. Hebat, dia punya banyak harta karun, bahkan lebih banyak dari dua ahli tahap 3 yang kubunuh tadi. Bahkan ada 2 permata darah, mata Jian Wushuang berbinar karena terkejut. Di cincin interspatial, ada 2 permata darah dan banyak harta karun dan permata mentah. Yang lebih penting, cincin itu berisi token identitas Dong Min. 1000 pencapaian pertempuran lainnya. Sekarang aku punya 4000 pencapaian pertempuran. Jian Wushuang memegang token ide Dong Min di tangannya dan melengkungkan bibirnya. Sebelum memasuki area dalam, ia telah berpetualang di area luar bersama Sir Aks, Lei Dao, dan yang lainnya, di mana ia telah membunuh tim beranggotakan 10 orang sendirian. Meskipun mereka baru saja menjadi ahli tahap 2 dan masing-masing hanya bernilai 100 prestasi pertempuran, ia telah memperoleh 1000 prestasi pertempuran dalam pertarungan itu. Selama setengah tahun di area dalam, ia telah bertarung berkali-kali dan membunuh 2 ahli tahap 3 menggunakan teknik realm miliknya. Itu memberinya 2000 prestasi pertempuran. Dengan membunuh Dong Min, dia sekarang memiliki 4000 prestasi pertempuran. Ada sebuah buku panduan di daftar gudang harta karun yang tidak mampu saya beli. Namun, sekarang tampaknya saya telah memperoleh cukup banyak prestasi pertempuran untuk menebusnya. Jian Wushuang tertawa dan meninggalkan area dalam, menuju perkemahan Markis Darah Melayang. Dia melewati daerah dalam dan daerah luar dengan tergesa-gesa. Perjalanannya lancar dan dia tidak menemui penantang apapun. Beberapa hari kemudian, dia tiba di perkemahan Markis Darah Mengambang. Tempat itu ramai dengan aktivitas, seperti biasanya. Jian Wushuang memasuki gudang harta karun perkemahan dan melirik sekilas ke arah sesepuh berpakaian abu-abu yang duduk di sana. Jian Wushuang meneliti daftar harta karun itu.
Beberapa saat kemudian, ia menemukan buku petunjuk yang dicarinya. Triple C plus FET, Manual Kelas 1. Meskipun buku panduan tingkat pertama langka dan berharga di Tanah Suci yang luas, ada beberapa di antaranya di gudang harta karun Markis Darah Mengambang. Akan tetapi, sebagian besar tidak lengkap. Satu-satunya yang lengkap adalah Triple C plus FET. Triple C plus FET adalah manual teknik tubuh. Itu jauh lebih kuat dari Wrath of Gale dan Thunderbolt yang dikembangkan Jian Wushuang. Keunggulan terbesarku adalah alam sungai darah yang ditumpangkan oleh jalan menuju dunia bawah dan alam 10 kali lipat. Begitu alam itu dilepaskan, aku dapat memilih untuk bertarung atau melarikan diri dari pertempuran. Namun, para ahli yang memiliki kecepatan luar biasa dapat dengan mudah melarikan diri dari alamku, pikir Jian Wushuang dalam hati. Alam sungai darahnya pun tak terkalahkan. Misalnya, Windyman, ahli pertama yang ditemuinya di Inner Area, berhasil melarikan diri dari Blood River Realm miliknya. Ini karena dia terlalu cepat, sehingga mustahil bagi Jian Wushuang untuk membunuhnya. Pada saat itu, Jian Wushuang terkesan dan iri dengan kecepatan Windyman. Jika dia ingin meningkatkan penggunaan kerajaannya, dia perlu bergerak lebih cepat. Triple C plus FET akan membantunya memenuhi persyaratan ini. Triple C plus FET memiliki 3 level, dan level pertamanya akan memungkinkannya menempuh jarak 100 mil dengan 1 kali tarikan napas. Mampu melakukan prestasi mengagumkan yakni menempuh jarak 100 mil dalam sekali tarikan napas dengan mempelajari manual ini menunjukkan betapa hebatnya manfaatnya. Tidak mudah untuk memperoleh buku panduan tingkat pertama seperti ini. Ia harus mengeluarkan 4.000 medali pertempuran.